Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dari mata kuliah Metode Penelitian 1. Proposal saya berjudul Nilai Tradisi dalam Pengobatan Tradisional pada Wanita Selepas Melahirkan di Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Dengan dosen pembimbing saya, Dr. Ulul Azmi, SSM Hum. Masuk ke bagian pertama itu kata pengantar. Setelah itu bab 1 pendahuluan. Adapun bagian dari bab 1 ini yang pertama A, latar belakang masalah. Melayu adalah suatu etnik yang memiliki kebudayaan sama dengan etnik lain yang tersebar di Indonesia, baik itu etnis Batak, Nias, dan Melayu. Ketiganya merupakan etnis utama yang ada di Sumatera, yang umumnya etnis ini tuh tersebar di Nusantara dan memiliki tata nilai budaya yang hampir sama, menggambarkan karakter bangsa Indonesia. Berbicara tentang budaya, kita harus mau membuka pikiran untuk menerima banyak hal baru. Budaya bersifat kompleks, luas, dan abstrak. Menurut KBBI, pengertian dari budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat, dan sesuatu yang sudah berkembang atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sukar diubah. Semua kebudayaan di daerah di Indonesia, khususnya tradisi Melayu yang ada di Kabupaten Siak, khususnya Kampung Pinang Sebatang Barat, secara turun-temurun yang masih mereka laksanakan. Setiap daerah memiliki upacara adat istiadat masing-masing, seperti upacara perkawinan, upacara labuhan, upacara menanam padi, dan upacara melahirkan anak, dan sebagainya. Masyarakat menjelaskan tentang masa lalunya melalui upacara. Kita dapat mengetahui tentang asal-usul baik itu tempat, tokoh, berbagai macam benda, kejadian alam, dan lainnya. Khususnya dalam upacara tradisi Melayu Kampung Pinang Sebatang Barat, merupakan salah satu dari sekian banyak masyarakat Melayu di Indonesia yang masih melakukan berbagai macam upacara. Salah satu dari upacara tersebut adalah upacara melahirkan anak. Walaupun upacara ini adalah sudah sangat dilakukan karena perkembangan zaman yang semakin modern. Menurut suku Melayu Kampung Pinang Sebatang Barat ini, pengobatan selepas melahirkan anak adalah sebuah upacara yang dilakukan turun-temurun dan menurut kepercayaan mereka bahwa upacara melahirkan tersebut merupakan nilai norma yang positif baik yang telah diturunkan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Di samping itu juga terdapat beberapa adat yang perlu dijalankan sewaktu menyambut kelahiran ini, antara lain potong tali pusat, azan atau qomat, membelah mulut berpantang. Di dalam ritual melahirkan juga ada beberapa simbol, ramuan, atau pengobatan tersebut. Pengobatan tradisional selepas ibu melahirkan antara lain pati kunyit, tepung beras, air jahe, pilis, param, bedak dingin, dan jamu-jamuan. Setelah itu kita masuk ke B, identifikasi masalah. Adapun masalah yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1.2.1 kurangnya pemahaman pada wanita setelah melahirkan yang merupakan tradisi turun-temurun. 1.2.2 kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tradisi pengobatan tersebut. 1.2.3 kurangnya kesadaran yang mempengaruhi perkembangan dalam pengobatan tradisi tersebut. Masuk ke C, rumusan masalah. Adapun C, rumusan masalah ini 1.3.1 bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi pengobatan tradisional pada wanita setelah melahirkan di Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang. 1.3.2 apa saja faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap tradisi pengobatan tradisional pada wanita setelah melahirkan. 1.3.3 bagaimana makna dan fungsi dalam tradisi pengobatan tradisional pada wanita setelah melahirkan pada masyarakat di Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang. Masuk ke D, tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuannya untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi pengobatan tradisional pada wanita setelah melahirkan di Desa Pinang Sebatang Barat,
Kecamatan Tualang. Yang B, untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap tradisi pengobatan tradisional pada wanita setelah melahirkan tersebut. C, untuk mengetahui bagaimana makna dan fungsi dalam tradisi pengobatan tradisional pada wanita setelah melahirkan pada masyarakat di Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang. Yang kedua, manfaatnya. Manfaat di sini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan ada juga secara praktis. Secara teoritis dapat menambah wawasan, literatur, dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang nilai tradisi setelah melahirkan di Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang. Yang B, secara praktis bagi peneliti sebagai pengalaman awal dalam melakukan penelitian. Bagi mahasiswa, khususnya program studi sastra daerah dan fakultas ilmu budaya sebagai bahan rujukan mengenai nilai tradisi terhadap pengobatan tradisional pada wanita setelah melahirkan di Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang. 3, bagi masyarakat sebagai pemahaman lebih mengenal nilai tradisi terhadap pengobatan tradisional pada wanita setelah melahirkan di Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 mengenai kajian pustaka. 2.1. Kajian yang relevan. Penulisan proposal ini tidak lepas dari skripsi-skripsi pendukung yang relevan dengan judul proposal, yaitu nilai tradisi dalam pengobatan tradisional pada wanita setelah melahirkan di Kampung Pinang Sebatang Barat. Dan untuk mempertanggungjawabkan karya ilmiah saya ini bukanlah pekerjaan yang sangat mudah, karena itulah disertakan data-data yang kuat yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Selanjutnya, simbol-simbol yang akan dibahas dalam cara melahirkan anak pada tradisi melalui bermacam-macam simbol, mulai dari alat, warna-warna, dan berbagai macam simbol yang lainnya. Masuk ke 2.2, teori yang digunakan. Berdasarkan penelitian ini, penulis secara umum menggunakan teori semiotik dalam tradisi lepas melahirkan pada tradisi di Desa Pinang Sebatang Barat. 2.3, teori semiotik. Teori adalah pendapat yang dikemukakan oleh sebagai suatu keterangan mengenai fakta atau data penelitian. Pengertian semiotik secara terminologis adalah ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Semiotik yang biasanya mempelajari sistem-sistem aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Adapun menurut Hood, semiotik adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Artinya semua yang hadir dalam kehidupan kita dilihat sebagai tanda, yakni sesuatu yang harus kita beri makna. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, 3.1, metode dasar. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan. Jadi, metode adalah cara yang dapat membantu mengkaji permasalahan dalam penelitian. Menurut Sugiono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah itu kegiatan penelitian berdasarkan ciri-ciri keilmuan yang yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Masuk ke 3.2, lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan objek oleh penulis adalah Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Lokasi ini dianggap tepat oleh penulis sebagai lokasi penelitian karena di daerah ini masih terdapat tradisi selepas melahirkan. Masuk ke 3.3, sumber data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data lisan dan data tertulis yang diambil langsung ke lapangan. Informan ini merupakan penutur yang mengetahui dengan jelas tentang tradisi selepas melahirkan dan juga data tertulis yang diambil dari buku-buku yang menulis tentang permasalahan. 3.2, instrumen penelitian. Adapun alat yang digunakan yaitu pulpen dan buku tulis. 3.6, metode pengumpulan data adalah faktor yang terpenting dalam penelitian karena tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Jika penelitian tidak mengetahui metode pengumpulan data, maka penelitian tidak akan memperoleh data yang standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
Adapun metode yang digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Metode observasi yang pertama, menurut Hannah Jumahana, adalah suatu metode ilmiah yang masih menjadi acuan dalam ilmu pengetahuan empiris sebagai cara yang sering digunakan untuk mengumpulkan data. Yang kedua, metode wawancara. Metode wawancara menurut Sutrisno Hadi adalah proses pembekalan verbal di mana ada dua orang atau lebih untuk menangani secara fisik. Orang bisa melihat muka orang lain dan mendengarkan suara telinga sendiri. 3.7 Metode analisis data. Metode analisis data ini adalah proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hal hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi lapangan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan dibuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Pada dasarnya, untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan simbol yang terdapat di lapangan. Kedua, klasifikasi simbol. 3, distribusi simbol berdasarkan fungsi dan makna. 4, membuat kesimpulan. Baiklah, mungkin segitu dulu hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika dalam pengucapan saya ada yang kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.